Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel Asih Sugiwati. Kali ini saya ingin memberikan sedikit tutorial melukis dengan cat air. Langsung saja, yang pertama, ini adalah penjelasan singkat tentang cat air. Cat air atau populer juga dengan sebutan akuarel adalah medium lukisan yang berupa pigmen dengan pelarut air dan bersifat transparan. Meskipun medium permukaannya bisa bervariasi, biasanya yang umum digunakan adalah kertas khusus cat air. Selain itu, bisa pula berupa papirus, kulit, kain, kayu, ataupun kanvas. Secara umum, cat air digunakan karena sifat transparansinya. Hasil karya lukisan cat air biasanya bersifat sangat ekspresif atau sebaliknya sangat impresif, tergantung teknik yang digunakan oleh pelukisnya. Cat air digunakan dengan kuas lancip dan bentuk kuas lainnya yang berbulu halus. Cat air digunakan dengan air yang berlebih dan dapat dicampur dengan material lain seperti akrilik. Kemudian, alat dan bahan yang digunakan dalam melukis cat air. Tentu saja yang harus kita punya yang pertama cat air. Ini cat air dari Sakura Koi berisi 12 warna half pan dan sudah ada spons dan juga ada kuasnya. Ini termasuk affordable dan sudah sangat sering saya gunakan dan termasuk bagus. Kemudian ini adalah Sheer Mini Pen watercolor dari Arteza. Ini adalah kuas yang saya gunakan, bervariasi, ada merek Vitek dan Joico. Ukurannya tergantung dari seberapa besar medium yang kalian buat nantinya. Ini yang paling besar saya punya ukuran 18, kemudian ini ada beberapa yang kecil, ada ukuran 0, 4, 3, dan lain-lain, tergantung dari merek juga. Kemudian ini adalah kertas yang saya gunakan, Bohong watercolor paper 300 gram ini, termasuk cukup baik dan murah untuk pemula. Kemudian ini juga saya gunakan adalah pensil dan penghapus. Selain penghapus biasa, saya juga memakai penghapus yang seperti plastisin ini untuk menghilangkan residu grafit pensil. Kemudian ini adalah palet saya punya 2 yang berbentuk bunga dan yang besar ini. Lalu kalian juga harus menyiapkan tisu, bisa tisu makan, bisa tisu seperti itu, terserah. Kemudian juga washi tape jika punya dan gunting. Setelah itu yang paling utama yaitu airnya. Selanjutnya adalah teknik dasar cat air. Teknik dasar melukis dengan cat air yang pertama adalah washes. Adalah teknik melukis dengan cat air yang paling sangat dasar. Caranya adalah dengan membasahi kertas yang akan digunakan dengan air, lalu tinggal meletakkan warna di atas permukaan kertas itu dari atas ke bawah. Sebelum akhirnya membiarkan lukisan itu kering secara alami, atau kalau ingin cepat bisa menggunakan hair dryer. Tapi karena saya tidak punya, jadi saya tunggu sampai kering. Bisa juga digoyang seperti ini untuk menyebarkan warna. Kemudian yang kedua adalah glazing. Hampir mirip dengan washes, tapi cat yang digunakan harus sangat tipis. Warna yang paling ideal untuk cara ini adalah rose, cobalt blue, dan aureolin. Glazing ini biasanya digunakan untuk membuat rona warna lukisan ke warm ataupun ke
cool tone. Yang ketiga yaitu wet on wet. Proses ini dilakukan dengan mewarnai kertas yang basah dengan kuas berukuran besar ataupun spons basah. Hasilnya adalah bentuk dan warna yang samar-samar namun indah dan lembut. Itu saya menggunakan kuas yang agak lebar untuk menyebarkan warnanya. Ya, seperti itu dan lalu ditunggu hingga kering. Kemudian yang keempat adalah teknik dry brush. Dry brush sendiri menggunakan kuas yang sudah dicelup dalam cat lalu disapukan ke dalam kertas secara langsung jadi membuat efek kering di setiap sudut gambar yang akan dibuat. Teknik ini bisa digunakan untuk membuat detail bertekstur seperti jalan maupun pohon. Kemudian yang ke-5 yaitu lifting off. Lifting off ini adalah proses menghilangkan cat yang sudah disapukan di atas kertas. Caranya dengan membasahkan bagian yang ingin diangkat, lalu diserap airnya dengan tisu maupun bisa dengan kuas seperti yang saya lakukan ini, agar ujungnya terlihat keras. Teknik ini juga bisa digunakan untuk menghilangkan warna kuas yang salah saat belum terlanjur kering. Kemudian yang terakhir, nomor 6 adalah dropping in color. Maksudnya adalah dilakukan untuk menambahkan warna pada daerah yang telah basah dengan warna, agar kesannya lukisan itu lebih membaur dan alamiah. Jadi langsung meneteskan warna pada kertas yang sudah dibasahi seperti yang saya buat ini. Setelah itu langsung ditunggu saja sampai kering. Ini dia hasilnya setelah kering. Ini kesalahan saya, seharusnya memakai kertas yang gramnya 200 sampai 300, tapi ini untuk sampelnya saya malah menggunakan kertas yang gramasinya sekitar 150-an, dan itu sebenarnya tidak sangat dianjurkan untuk watercolor ya, tapi karena ini kesalahan saya, ya seperti itu hasilnya. Ya, untuk kali ini saya langsung memperagakan saja tutorial melukisnya. Yang pertama, kita buat sketsa dulu ya. Hari ini saya menggambar ikan koi. Saya percepat videonya karena ini nanti akan lama. Ya, setelah sketsanya jadi, ini saya lanjutkan membersihkan residunya dengan penghapus yang bentuknya seperti plastisin tadi. Dan ini di hasilnya agak lebih bersih. Selanjutnya saya akan membuat lapisan pertama, yaitu dengan teknik glazing. Saya akan menyapukan warna tipis-tipis ke kertasnya agar mendapatkan kesan warna yang lebih hangat. Setelah kertasnya masih agak lembab, saya tambahkan untuk layer pertama. Ini lanjut ke layer kedua. Kertasnya masih agak lembab,
Saya menyampurkan warna hijau dan warna merah untuk membuat warna coklat warna gelapnya untuk bagian airnya ya. Ini lanjut layernya lagi, yang ketiga mungkin kalau tidak salah. Ini saya menggunakan warna yang pekat di atas kertas yang sudah benar-benar kering ya, jadi tadi saya tunggu dulu sampai kering. Untuk ini diusahakan dari warna yang pekat dulu, lalu kita baurkan dengan air ya. Setelah itu dicampur warna yang lainnya dan lanjut ke detail-detail lain. Oke, ini tadi ada warna yang bleber, tapi tidak apa-apa. Kita ambil lagi dengan tisu warnanya, dan sudah jadi fine saja. Untuk detailnya, saya sarankan untuk menunggu lapisannya sampai benar-benar kering ya, agar tidak terjadi bleber seperti yang saya lakukan tadi. Untuk mendramatisir efek airnya, saya suka mengambil lagi warna yang sudah saya sapukan ke kertas dengan tisu. Saat lapisan masih lembab lagi, saya tambah lagi lapisannya dengan warna yang lebih pekat, dan ini hasilnya. Oke, sekian dulu video dari saya kali ini. Kalau ada pertanyaan, tinggal tulis di kolom komentar di bawah ya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.